Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama dari buku tematik Kurikulum 2013 Revisi 2018 milik Kemendikbud ditambah dengan buku siswa pendamping. Dan kita hari ini belajar dari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pada pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita untuk hari ini, ada baiknya Ibu ingin mengajak kalian untuk mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan mengaruniakan rezeki kepada setiap manusia. Dengan rezeki yang Tuhan karuniakan tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan membagi rezeki kepada umat manusia tidak sama persis. Tujuannya adalah agar mereka dapat saling berbagi. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita langsung masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini di pembelajaran yang kelima, ayo mencari tahu. Nah, anak-anak, kita akan belajar membuat gambar untuk menunjukkan pecahan sederhana. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca bersama teks atau cerita yang ada di bawah ini untuk memudahkan kita memahami pecahan sederhana. Pada hari Minggu, Melanie diajak ayah dan ibunya menonton lumba-lumba. Sebelum masuk ke tempat pertunjukan, ayah membeli roti untuk Melanie. Tetapi roti itu terlalu besar. Melanie membagi roti itu menjadi 3. Satu potong dimakan Melanie, satu potong diberikan kepada ibunya, satu potong diberikan kepada ayahnya. Sekarang coba perhatikan pada gambar. Ini adalah roti yang dibeli oleh ayah untuk Melanie. Karena potongan atau ukuran rotinya terlalu besar, maka Melanie membagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 potong untuk Melanie, kemudian 1 potong untuk ibunya, dan 1 potong lagi untuk ayahnya. Berapa besarnya setiap potongan kue itu? Nah, perhatikan. 1 roti utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian Melanie adalah 1/3, kemudian bagian ibu Melanie adalah 1/3, dan bagian ayah Melanie adalah 1/3. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan kembali. Di sini ada 1 bagian utuh, kemudian 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Perhatikan, ada Ibu beri warna ya. Di sini adalah warna biru. 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Tadi 1 bagian utuh, kemudian kita bagi menjadi 2. Jadi 1 bagian dari 2 bagian sama besar di dalam pecahan ditulis dengan 1/2. Kemudian pada baris yang ketiga di sini ada gambar 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Jadi ada 2 bagian yang Ibu telah beri warna, dari jumlah bagiannya ada 4. Jadi 2 bagian dari 4 bagian sama besar, kita tulis dalam bilangan pecahan 2/4. Selanjutnya, 4 bagian dari 8 bagian sama besar, maka dalam bilangan pecahan kita tulis 4/8. Jadi bagian yang diwarnai kita buat sebagai pembilang dan jumlah bagian seluruhnya
kita jadikan sebagai penyebutnya. Mudah bukan anak-anak? Ya, selanjutnya pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 tadi memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Selanjutnya, coba kalian berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Ingat ya, bagian yang diberi warna adalah sebagai pembilang dan jumlah seluruh bagian adalah kita gunakan sebagai penyebut. Nanti ini kalian kerjakan ya anak-anak. Ayo berlatih. Kemudian buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan di bawah ini. Nilai pecahan yang pertama adalah 4/9. Maka nanti silakan kalian membuat gambar yang menyatakan nilai pecahan 4/9. Kemudian yang kedua adalah nilai pecahan dengan nilai 3/8. Maka nanti buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan dari 3/8. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin mengajak kalian untuk membaca dongeng. Kita akan belajar dongeng kembali ya anak-anak. Bacalah dongeng Kucing Desa dan Kucing Kota yang ada di buku siswa pada halaman 183 sampai dengan 184. Setelah kalian nanti membaca, kemudian kalian boleh berdiskusi dengan anggota keluarga kalian yang ada di rumah, yang tentunya juga kalian minta untuk membantu kalian atau membaca terlebih dahulu ya, Kucing Desa dan Kucing Kota atau dongeng dari Kucing Desa dan Kucing Kota ini. Nah, anak-anak, Ibu juga akan membacakan bagi kalian yang tidak memiliki buku. Jadi, silakan simak, dengarkan baik-baik teks atau dongeng yang akan Ibu bacakan ini. Kucing Desa dan Kucing Kota. Pada suatu hari, di saat matahari hampir tenggelam, kucing kota dengan bulu lebat dan menawan datang menjenguk saudaranya di sebuah desa. Kucing desa amat senang dengan kedatangan sang kucing kota. Sang kucing kota berbincang-bincang mengenai pengalamannya, sementara sang kucing desa hanya mendengarkan cerita itu. Sang kucing desa menjamu sang kucing kota dengan makanan yang sederhana. Sang kucing kota mengunyah makanan-makanan hidangan itu dengan sangat sopan, meskipun itu hanyalah sekedar basa-basi belaka. Sang kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu. Sang kucing ingin sekali mencicipi bagaimana enaknya hidup di sebuah perkotaan yang penuh dengan makanan. Maka sang kucing desa mau saja ketika sang kucing kota mengajaknya untuk pergi ke kota bersamanya dengan janji bahwa sang kucing kota akan memberikan kesenangan, kemewahan dari kehidupan kota. Lalu mereka berdua berangkat ke kota dengan penuh harapan. Sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Ketika mereka masuk, sang kucing desa kaget dengan makanan di atas meja. Dia mencium aroma yang sangat enak dan lezat, hingga semangat makannya kian meningkat. Tidak lama kemudian, penghuni rumah datang
dan melihat sang kucing desa telah berada di meja makan mengendus-ngendus makanan mereka. Dengan penuh amarah, penghuni rumah mengambil sapu lalu memukul sang kucing desa. Sang kucing desa merasa ketakutan dengan kelakuan penghuni rumah. Dia berlari menjauh darinya. Lalu sang kucing kota menjelaskan kepada kucing desa bahwa bukan begitu cara mendapatkan makanan di kota. Pertama, biarkan para penghuni rumah makan dengan tenang. Kemudian, kau harus mendekatinya sambil meminta-minta dan menggesek-gesekkan tubuhmu ke penghuni rumah itu. Maka cara itu akan berhasil. Kau pasti mendapatkan makanan dari penghuni rumah. Jelas sang kucing kota. Sang kucing desa mencoba apa yang dikatakan sang kucing kota. Memang benar, dia mendapatkan makanan dari penghuni rumah. Namun, makanan itu adalah makanan sisa seperti tulang belulang. Sang kucing desa kecewa dengan keadaannya di kota. Dia berbicara kepada sang kucing kota. Aku memang memiliki kemewahan di sini, tapi apa mewahnya jika aku hanya mendapatkan sisa makanan dan hidupku tidak tenang? Ketika aku akan mencicipi makanan di meja itu, sebilah kayu menghantam tubuhku. Lalu, sang kucing desa berpamitan kepada kucing kota dan meninggalkan kota tersebut. Kini, dia kembali ke desa dengan makanan yang sederhana, namun penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Nah, demikianlah ya anak-anak, dongeng kucing desa dan kucing kota. Selanjutnya, ayo berdiskusi bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah. Mari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Jadi di sini ada 10 pertanyaan yang akan dapat kalian jawab setelah kalian membaca dan mendengar cerita kucing desa dan kucing kota tadi. Nah, anak-anak, selanjutnya ayo menambah wawasan kalian. Bagaimana cara menyusun naskah drama? Kamu dapat menyusun dialog drama dari cerita fabel kucing desa dan kucing kota yang telah kita baca bersama tadi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan tokoh-tokohnya, kemudian tulislah kalimat narasi atau kalimat cerita ya. Kemudian tulislah kalimat percakapan dari setiap tokoh dan tulislah keterangan yang menunjukkan ekspresi dan gerak-gerik tokoh. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kalian dapat lakukan jika kalian ingin menyusun naskah drama. Nah, nanti kalian boleh mencoba bermain peran di rumah. Buatlah kelompok untuk bermain peran berdasarkan cerita kucing desa dan kucing kota tadi. Berbagilah peran untuk menentukan pemain dan narator. Narator adalah orang yang menyampaikan narasi. Dengan bimbingan orang tuamu, rancanglah pementasan drama yang akan dipentaskan secara bergantian. Nah, ini adalah kegiatan yang dapat kalian coba di rumah nanti ya anak-anak. Nah, demikianlah anak-anak penugasan yang Ibu berikan kepada kalian untuk hari ini dan juga pembahasan pada pembelajaran kita hari ini. Dan silakan kalian bekerja untuk menyelesaikan penugasan. Sampai jumpa kembali anak-anak di video pembelajaran kita selanjutnya. Salam sehat dari Ibu Ismaria.